Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah ibadah pembukaan pada saat ini dan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Yospina Lita yang telah memimpin ibadah ini, kepada rekan-rekan pelayan lainnya, organis, kantoria, dan operator SCD. Juga disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan ibu dan saudara-saudara di tempat ini. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, peserta Lokakarya, bahkan segenap undangan yang telah berkenan hadir dalam ibadah pembukaan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita masuk dalam acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama oleh Ketua Parsinode Gereja Toraja Mamasa kepada Ibu Pendeta Eni Rosa, disilakan. Terima kasih kepada teman kita Pendeta Yulindra yang sudah memandu acara kita, bahkan teman-teman di tempat ini yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, Ibu Pendeta Yospina Lita bersama teman-teman organis, kantoria, operator LCD, dan semua yang terlibat dalam berbagai pelayanan. Kami berterima kasih kepada BPM, Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Sumarorong, yang dengan sukacita telah menerima kami untuk melakukan kegiatan di tempat ini. Walaupun dalam perjalanan percakapan ini baru dilakukan beberapa waktu yang lalu, tetapi kami berterima kasih karena dukungan dari teman-teman pendeta, penatua, diaken di sini, bahkan seluruh jemaat, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada Persekutuan Anak dan Remaja Sinode Gereja Toraja Mamasa melakukan kegiatan Lokakarya di tempat ini. Teman-teman yang kami kasihi, pengurus Badan Pekerja Majelis Sinode yang boleh hadir bersama dengan kita pada sore hari ini, juga ada Bapak Pendeta Martin Manggeng yang mengambil bagian, dan juga ada teman-teman dari Persekutuan Anak dan Remaja di Klasis Sumarorong yang juga bersama dengan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menolong kita melakukan berbagai bentuk kegiatan dan pelayanan bersama, sehingga memungkinkan kita untuk hadir dalam pertemuan kita yang jika Tuhan berkenan mulai hari ini sampai besok sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan oleh teman-teman yang membidangi bidang kurikulum, teologi dan kurikulum. Kita akan ada di sini mulai hari Jumat sampai Sabtu sesuai dengan jadwal kita sampai hari Sabtu sore. Dalam pelayanan dan dalam kebersamaan kita bersyukur karena sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan bersama dalam perjalanan pelayanan kita yang tanggal 3 Oktober itu genap berusia 1 bulan. Jadi Persekutuan Anak dan Remaja ini secara kategorial baru 1 bulan lebih usianya, tetapi Tuhan menolong sehingga boleh melakukan berbagai bentuk kegiatan dan didukung oleh semua pihak sehingga kita bisa mengadakan kegiatan Lokakarya pada saat ini. Salah satu kerinduan yang diungkapkan oleh teman-teman dalam pertemuan Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Toraja Mamasa di Mamasa pada tanggal 2 sampai 3 September yang sudah kita lalui pada bulan lalu adalah dirindukan kita memiliki satu kurikulum yang dipakai untuk bahan ajar bagi Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Toraja Mamasa. Kalau dulu kita masih memakai istilah sekolah minggu, tapi dalam pertemuan kemarin kita sudah memakai istilah pelayanan anak dan remaja. Dengan demikian itu juga memengaruhi panggilan-panggilan yang akan kita pakai dalam persekutuan kita. Jadi persekutuan anak dan remaja, persekutuan anak dan remaja dulunya biasa kita katakan sekolah minggu, sekarang akan dikatakan atau istilahnya adalah pelayanan anak, pelayanan remaja.
Jadi ibadah kebaktian anak dan kebaktian remaja itu menjadi istilah-istilah yang kita pakai dalam pelayanan kita di Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Toraja Mamasa. Kakak-kakak pelayan juga akan menjadi kakak pelayan yang akan dipanggil dan disapa oleh anak-anak yang kita layani. Dan kami mengakui bahwa kita belum sosialisasikan pedoman penata layanan kita, karena saat ini masih sedang dalam proses edit dan dalam persiapan untuk dicetak. Walaupun secara finansial PAR ini betul-betul baru memulai dari nol segala sesuatunya, tapi kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melakukan dan mengerjakan pelayanan kita bersama. Karena itu ketika kita bisa hadir di sini mengadakan kegiatan lokakarya, ini bukan hanya karena dukungan doa, tapi juga dukungan dana, dukungan material dari berbagai pihak. Dan kita percaya bahwa itu semua adalah bentuk dukungan persembahan dari para keluarga, para jemaat, dan orang-orang yang memberikan perhatian bagi pelayanan anak dan remaja Gereja Toraja Mamasa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta dalam khotbahnya, pelayanan anak ini kadang-kadang dianggap sepele, dianggap tidak ada dan sebagainya. Tapi itu kenyataan di mana kita memulai titik berangkat kita untuk melakukan pelayanan bersama bagi Persekutuan Anak dan Remaja. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bukan hanya bagi kami, Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Toraja Mamasa, tapi menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh warga Gereja Toraja Mamasa. Anak-anak dan remaja yang ada di GTM bukan hanya menjadi urusan hamba-hamba Tuhan di gereja, tetapi juga menjadi perhatian kita bersama, karena kalau di rumah kita yang lebih banyak menghabiskan waktu, orang tua lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak, sehingga pendidikan yang paling utama dan yang paling pertama seharusnya dimulai dari rumah. Dan gereja memberikan dukungan untuk melakukan panggilan kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Karena itu teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur karena dengan pertolongan Tuhan kita boleh diperjumpakan di tempat ini. Beberapa teman dari Mamasa, ada yang pendeta, ada yang bukan pendeta, ada yang berlatar belakang pendidikan teologi, ada yang bukan. Tetapi kita ada di sini untuk duduk bersama, berbagi pikiran, berbagi perasaan, membagikan segala sesuatu yang kita miliki untuk melakukan pelayanan kita bagi anak dan remaja yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita semua. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena dalam perjalanan pelayanan Gereja Toraja Mamasa ini adalah kepengurusan Persekutuan Anak dan Remaja di tingkat sinodal yang pertama, dan karena itu kami ini adalah pengurus yang butuh bimbingan, dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama untuk memikirkan bersama apa yang dilakukan dan dikerjakan untuk pelayanan anak dan remaja lebih baik pada masa yang akan datang. Konteks pelayanan kita di Gereja Toraja Mamasa, kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan juga pergumulan dalam pelayanan, dan itu diketahui dengan pasti oleh teman-teman yang terlibat secara aktif dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun di klasis di mana kita terlibat untuk menjadi pengurus dan melakukan berbagai pelayanan bersama. Karena itu tugas tanggung jawab kita bersama selama kurang lebih 2 hari di sini adalah akan memikirkan apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan bersama, sehingga bahan ajar yang akan dihasilkan dari lokakarya ini benar-benar dapat menjawab kebutuhan pelayanan kita bagi anak dan remaja di Gereja Toraja Mamasa. Dalam pertemuan AM yang diselenggarakan di Mamasa pada bulan yang lalu, pertemuan AM yang pertama, kita mengambil subtema mewujudkan gereja yang ramah anak, ramah terhadap anak. Dan karena itu ini juga akan menjiwai kita mengerjakan dan melakukan tugas panggilan dan pelayanan kita bersama bagi anak dan remaja yang dipercayakan oleh Tuhan. Salah satu keprihatinan kita terkait dengan pelayanan anak dan remaja yang dialami dan kita jalani bersama di tengah-tengah Persekutuan Gereja Toraja Mamasa. Beberapa waktu yang lalu kita menerima kabar duka cita dari saudara kita di Kalama, di klasis Kalama,
bahwa ada 2 anak kita, ada 1 anak remaja, ada 1 anak yang mereka berdua itu memilih untuk mengakhiri hidup mereka gantung diri di pohon jambu di kampung halaman, dan ini masuk dalam wilayah pelayanan di Klasis Kalama, dan juga menjadi salah satu agenda prioritas untuk kami sebagai pengurus akan mengadakan perkunjungan pelayanan ke keluarga kita dan saudara kita di sana. Kita percaya bahwa ada kasus dan pergumulan yang dialami dan dihadapi seperti ini, tentu banyak faktor yang memicu dan menyebabkan. Dan karena itu perhatian kita bersama saat ini bukan lagi terkait hanya dengan konteks kita di jemaat dan klasis masing-masing, tapi tugas dan panggilan kita bersama adalah memikirkan apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya pergumulan-pergumulan seperti yang dialami dan dihadapi oleh keluarga kita dan anak-anak kita yang saat ini harus berhadapan dengan gempuran media dan sebagainya. Dan karena itu ini juga menjadi salah satu catatan penting kita untuk di Lokokarya ini, memikirkan bahwa ternyata dulunya konteks Gereja Toraja Mamasa hanya berpusat pada perjumpaan kita dengan agama lain, perjumpaan kita dengan suku-suku lain, tapi sekarang kita berhadapan lagi dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak-anak kita di kampung berjumpa dan berkenalan, membangun komunikasi dengan orang-orang di luar kampung, dan itu juga menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan kita bersama, berhadapan dengan media dan teknologi yang semakin canggih. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita kiranya akan diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan tugas kita bersama selama kurang lebih 2 hari. Dan kita percaya bahwa Tuhan menolong juga semua teman-teman yang akan terlibat dalam memikirkan bersama bahan ajar yang akan dihasilkan oleh Persekutuan Anak dan Remaja, supaya kita bersama punya panduan untuk mengajar dan memperlengkapi anak-anak kita berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan pada masa sekarang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Badan Pekerja Majelis Sinode yang boleh hadir bersama dengan kita menjadi bagian dari dukungan BPMS bagi pelaksanaan program dan pelayanan kita bersama. Juga kami berharap bahwa ke depan BPMS ini akan memberi berbagai bentuk dukungan kepada kami, bukan hanya dengan hadir tapi juga melalui dana kalau sudah ada dana di Sinode, supaya pelayanan Persekutuan Anak dan Remaja bisa berjalan dengan baik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kami tidak hanya bisa berdoa di Sekretariat PAR, tapi juga harus mendapatkan dukungan dana dari orang tua kami di BPMS. Karena itu kami bersyukur karena pada saat ini boleh hadir bersama-sama dengan kita, dan ini adalah bagian dari dukungan kepada kita dalam melakukan berbagai program dan juga pelayanan bersama. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dalam mengerjakan, melakukan tugas panggilan bersama kita ke depan. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati jemaat di sini. Saya sangat bersyukur secara pribadi karena tadi kita tiba disambut dengan penuh keramahan oleh Ibu Pendeta bersama keluarga dan juga jemaat yang menerima kehadiran kita. Walaupun kita datang dengan apa adanya kita, tapi keluarga menyambut kita dengan berbagai bentuk berkat dan menerima kita dengan keramahan yang sangat luar biasa. Dan kami tidak bisa membalas itu, Tuhan yang menolong memberkati sehingga segala bentuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat di sini akan terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mengapresiasi teman-teman pengurus PAR di Klasis Sumarorong, karena saya tidak melihat ketuanya hadir, mungkin ada kegiatan dan pelayanan yang lain, tapi ada teman-teman pengurus PAR Klasis Sumarorong yang juga boleh bersama dengan kita. Kiranya boleh mengambil bagian dalam kebersamaan kita selama kurang lebih 2 hari di sini, sehingga apa yang akan kita hasilkan bersama dalam percakapan kita, dalam diskusi kita selama kurang lebih 2 hari di sini akan memperlengkapi kita semua untuk saling bahu-membahu mengerjakan dan melakukan panggilan dan pelayanan kita bagi anak dan remaja di Gereja Toraja Mamasa. Satu informasi untuk teman-teman semua, mohon doakan supaya
kami di pengurus PAR Gereja Toraja Mamasa ini sudah melakukan rapat pengurus dan ada banyak program yang akan kita lakukan dan kita kerjakan bersama ke depan. Ini adalah kegiatan pertama yang kita lakukan di luar Mamasa karena sinkronisasi dan juga rapat pengurus itu dilakukan di Mamasa, dan kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama yang dilakukan di luar kota Mamasa, dan mudah-mudahan ke depan Tuhan menolong memberkati sehingga kita semua bisa tetap bersemangat melakukan mengerjakan pelayanan kita masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir meninggalkan keluarga pelayanan untuk sesaat dan bersama-sama dengan kita di sini untuk mengadakan lokakarya, mengikuti lokakarya. Kiranya kita semua bisa ditopang, diberkati oleh Tuhan, dan keluarga jemaat yang ditinggalkan untuk sementara juga tetap dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan kepada pemandu acara dan Tuhan memberkati kita. Kepada Ibu Pendeta Eni Rosa sebagai Ketua PAR Sinode Gereja Toraja Mamasa, diucapkan terima kasih atas sambutan bahkan arahan yang sudah disampaikan pada saat ini. Tuhan memberkati. Sambutan yang kedua oleh BPMS GTM dalam hal ini akan disampaikan oleh Bendahara Umum Bapak Victor SE. Disilakan Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Izinkan saya menyapa dengan hormat dan kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta Gereja Toraja Mamasa yang sempat hadir saat ini. Bapak Pendeta Martin Manggeng MTH selaku Direktur Pusdiklat Gereja Toraja Mamasa, Bapak dan Ibu Badan Pekerja Majelis Jemaat Musyafir, rekan-rekan Badan Pekerja Majelis Klasis, kalau ada yang hadir, dan khususnya para pengurus Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Toraja Mamasa dan peserta lokakarya yang sempat hadir pada sore hari ini. Pertama-tama mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, tentunya kami menyampaikan selamat kepada ibu-ibu dan ada Bapak sebagai pengurus PAR Gereja Toraja Mamasa yang telah terbentuk pada tanggal 2 dan 3 September yang lalu. Ini merupakan sebuah hal yang indah dan mulia di hadapan Tuhan, tetapi ini juga sekaligus merupakan tanggung jawab yang tidak mudah untuk kita kerjakan. Persekutuan Anak dan Remaja walau telah disepakati melalui sidang Sinode AM 20 di Lakahang, namun pada baru sekitar 1 bulan yang lalu pengurus PAR Gereja Toraja Mamasa baru bisa dilaksanakan. Merupakan sebuah tantangan kita bersama Bapak Ibu bahwa pengurus PAR ini adalah sebuah organisasi yang baru menjadi kategorial dan tentunya tidak sama dengan kategorial lainnya. Kategorial Bapak, Ibu, pemuda, tetapi saya sepakat bahwa kategorial anak dan remaja ini memang butuh ketekunan, kesabaran, dan semangat bagi Bapak Ibu rekan-rekan pengurus. Dan tentunya yang sangat menjadi pergumulan kita sampai saat ini dalam memulai sebuah organisasi tentunya selalu didasarkan dengan
dan ditunjang dengan kebutuhan dana. Jujur saya sampaikan bahwa sampai hari ini memang sebuah pergumulan kita secara sinodal terkait dengan keuangan gereja Toraja Mamasa yang belum memadai untuk menjawab segala program yang kita rencanakan bersama. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi benar, bahwa sampai hari ini kami sebagai orang tua belum bisa berbuat untuk anak-anak kami. Kemarin ada salah seorang pengurus PAR GTM yang menghadap di ruangan saya, tetapi dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf karena belum bisa kami memenuhi permintaan anak kami. Ya, mudah-mudahan tidak menangis. Ya, biasanya anak-anak kalau meminta sesuatu tidak dipenuhi menangis. Tetapi percayalah, kami sebagai orang tua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa tidak hanya mendukung dalam doa, tetapi kami akan berupaya mendukung dalam hal finansial. Karena tentunya ini yang bisa menunjang terpenuhinya segala program yang kawan-kawan Bapak Ibu telah programkan bersama. Percayalah bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan pasti Tuhan tidak akan membiarkan kondisi gerejanya seperti ini. Kita berdoa, berlahan-lahan gereja Toraja Mamasa secara sinodal akan dipulihkan keadaannya khususnya di bidang keuangan. Sehingga yang ada saat ini adalah butuh ketulusan kita, kawan-kawan Bapak Ibu sebagai pengurus PAR. Pertama-tama memang butuh ketulusan kita untuk mengabdikan diri dalam pekerjaan ini. Butuh kerjasama yang baik, dan yang paling penting kawan-kawanku sekalian, kita butuh keterbukaan di antara pengurus. Jangan ada yang jalan sendiri. Ya, karena hanya sistem inilah yang bisa mengawali kegiatan dan tanggung jawab kita dalam membina dan mengendalikan persekutuan anak dan remaja ini. Mudah-mudahan pengurus yang baru ini akan bisa mengawali dan mendudukkan pondasi yang lebih baik untuk persekutuan anak dan remaja di masa yang akan datang. Karena memang tantangan kita sekarang adalah gereja Toraja Mamasa kurang memperhatikan masa depan gereja kita. Banyak kondisi yang membuat tantangan kita Bapak Ibu, khususnya anak dan remaja kita. Sekarang anak kita sudah sangat susah dikendalikan karena kondisi kemajuan zaman. Ini tentunya menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sebagai pengurus PAR Gereja Toraja Mamasa, mari kita kerjasama yang baik, mari kita bekerja secara tulus di hadapan Tuhan. Kita percayakan bahwa hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan akan dikaruniakan kepada kita sehingga setiap hari kita boleh bekerja dan berkarya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin? Amin. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Tidak dibuka ya? Dibuka? Oh, dibuka. Iya. Dengan memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, pemilik pekerjaan ini, acara Lokakarya kurikulum bahan ajar pendidikan anak dan remaja Gereja Toraja Mamasa dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Tuhan menolong kita. Kepada Bapak Victor SE sebagai Bendahara Umum BPMS GTM, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bahkan telah berkenan memberi sambutan dalam rangka Lokakarya pada saat ini bahkan yang akan berlangsung sampai hari esok. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian acara pembukaan Lokakarya saat ini telah selesai.
Sekali lagi diucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan di dalam pelayanan bahkan kegiatan kita pada saat ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam kelanjutan lokakarya yang akan berlangsung mulai hari ini sampai hari esok, kita akan break selama 15 menit ke depan, ya, atau ya 15 menit atau 30 menit kemudian, ya 15 menit, lalu 15 menit setelah kita minum kopi teh yang telah disiapkan, kita masuk kembali dalam ruangan ini untuk kelanjutan kegiatan kita.